Malam di Karangjati terasa seperti malam-malam biasa, sunyi, lembab, dan syarat dengan bau tanah basah yang tersisa dari hujan sore tadi. Jam di dinding ruang tamu menunjuk pukul 2 lewat sedikit. Arman terbangun dengan dada berdebar, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena hidungnya menangkap sesuatu yang aneh. Aroma daging rebus. Tapi bukan sembarang aroma daging, ini lebih tajam, menusuk, dan punya semacam rasa logam yang menempel di ujung lidah meski ia belum mencicipinya. Seperti darah yang baru keluar dari tubuh hangat. Ia duduk di ranjang, mengusap wajah, lalu menajamkan pendengaran. Dari arah dapur terdengar suara sendok kayu beradu dengan panci logam. Tok, 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 ritmenya teratur, pelan, seperti seseorang sedang mengaduk dengan hati-hati agar tak menumpahkan air rebusan. Arman menatap sisi ranjang. Kosong. Sari tidak di situ. Ia berdiri perlahan, meraih sarung yang tergantung di kursi, lalu berjalan menuju dapur tanpa menyalakan lampu ruang tengah. Hanya cahaya temaram dari tungku dapur yang menerangi lorong sempit rumah mereka, membuat bayangannya panjang dan bergetar di dinding. Ketika sampai di ambang pintu dapur, Arman berhenti. Sari berdiri membelakanginya, tubuhnya dibalut daster batik lusuh, rambut panjangnya berantakan. Api di tungku menyala kecil, memantulkan cahaya oranye di pipinya. Di hadapannya mendidih panci besar, panci yang biasa mereka gunakan untuk memasak kuah soto. Uap putih menari di udara, membawa aroma gurih yang menggoda sekaligus memuakan. Yang membuat Arman tercekat adalah tangan istrinya. Berlumur merah. Darah, bukan bumbu. Sari mengaduk dengan tenang, seolah-olah hal itu adalah bagian dari rutinitas malam. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Mata yang biasanya lembut kini tampak kosong, seperti milik orang yang sudah lama berhenti merasa bersalah. Mas, kamu belum tidur. Suaranya pelan tapi datar, seperti orang yang tahu ia sedang diamati. Arman tercekat sesaat. Iya. Aku haus. Kamu, lagi masak apa? Sari menoleh sebentar. Senyum kecil muncul di wajahnya, tapi senyum itu kaku, hanya di bibir, tidak sampai ke mata. Persiapan untuk besok. Pembeli makin banyak. Aku rebus daging kambing sekalian malam ini biar besok tinggal racik. Jam segini. Arman mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanya suara serak. Sari mengangguk. Kalau mau soto enak, Mas, dagingnya harus direbus pelan. Api kecil, lama. Dagingnya harus mati 2 kali, biar empuk. Mati 2 kali. Arman mengulang kalimat itu tanpa sadar. Sari tertawa kecil, tapi tawanya hampa. Hehe, kata orang dulu begitu. Ia menunduk lagi, melanjutkan adukannya. Arman berdiri di sana beberapa detik sebelum matanya tertarik pada meja di sisi dapur. Di atasnya, ada pisau besar, beberapa bumbu dapur, dan kain putih yang sebagian ujungnya sobek. Di ujung kain itu, ada bercak merah gelap, darah yang sudah mulai mengering. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Sari seolah tahu pikirannya. Ia berkata tanpa menoleh, tadi potong daging, kena tangan. Aku belum sempat cuci. Nada suaranya terlalu tenang, terlalu siap, seperti jawaban yang sudah dipersiapkan lama sebelum pertanyaan muncul. Arman menatap punggung istrinya lama-lama. Dulu ia sangat mencintai ketenangan itu. Tapi malam ini, ketenangan itu terasa seperti selimut tebal yang menutupi sesuatu yang busuk di bawahnya. Mas, panggil Sari lembut. Kamu mau bantu? Biar cepat selesai. Arman gelagapan. Nggak usah. Aku balik ke kamar aja. Sari mengangguk, tak memaksa. Ya sudah. Besok pagi bantu siapkan warung, ya. Arman mengangguk cepat dan kembali ke kamar. Tapi ia tidak bisa tidur lagi. Aroma itu menempel di udara, menembus tembok, menusuk hidungnya. Ia mencoba menutup kepala dengan bantal, tapi seolah-olah setiap kali ia menutup mata, ia masih mendengar bunyi sendok kayu beradu dengan panci. Tok, tok, tok. Pagi harinya, warung soto mereka seperti biasa penuh pelanggan. Orang-orang berkerumun bahkan sebelum matahari naik sempurna. Di udara yang dingin, aroma soto buatan Sari memang selalu menggoda, kuah bening, daging empuk, dan sambal bawang pedas khasnya. Bu Sari, tambah lagi 1 mangkok ya. Teriak salah satu pelanggan tetap. Sari tersenyum manis, cekatan melayani. Tak ada tanda kelelahan di wajahnya meski semalaman tidak tidur. Arman berdiri di kasir,
Pura-pura sibuk menghitung uang, tapi matanya diam-diam memperhatikan istrinya. Gerakannya teratur, nyaris seperti mesin. Setiap potongan daging ia letakkan dengan presisi di mangkok, seakan ada aturan tak tertulis yang tak boleh dilanggar. "Mas, rasanya tambah gurih aja tiap hari," kata pelanggan yang lain. "Resep rahasianya apa sih?" Sari hanya tertawa. "Cinta, Pak. Dimasak dengan cinta." Semua tertawa. Tapi Arman merasa ada sesuatu dalam kata itu yang membuat tengkuknya dingin. Sore hari, setelah warung tutup, Arman memutuskan menyelidiki sendiri. Ia pergi ke pasar, berpura-pura membeli bahan. Ia ingin memastikan, apakah benar Sari membeli daging di sana seperti yang selalu ia katakan. Namun, semua pedagang daging menggeleng. "Bu Sari udah lama nggak beli di sini," kata seorang ibu penjual. "Dulu sering, tapi sudah hampir sebulan nggak kelihatan. Katanya punya langganan baru dari luar kota." "Langganan baru?" Arman tak pernah dengar. Ia pulang dengan kepala penuh tanya. Malamnya, Sari sudah tidur lebih dulu. Arman duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dapur yang gelap. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Bahwa yang ia lihat malam tadi hanya salah paham. Tapi tiba-tiba, suara berisik dari luar memecah keheningan. Suara seperti karung diseret di atas tanah basah. Serak, serak, diikuti bunyi logam beradu dari arah sumur belakang. Arman menegakkan tubuh. Ia ingin berteriak memanggil, tapi suara tercekat di tenggorokan. Perlahan ia berjalan ke belakang, membuka pintu dapur, dan menatap ke halaman. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat Sari, mengenakan daster yang sama, berdiri di tepi sumur. Di tangannya, karung besar berwarna hitam. Ia mendorongnya masuk ke dalam sumur dengan susah payah, dan ketika karung itu jatuh, terdengar bunyi plung diikuti cipratan air. Arman bersembunyi di balik tembok, menahan napas. Sari memandangi sumur itu lama, lalu berbisik lirih. "Sudah. Tenanglah sekarang." Setelah itu ia menutup sumur dengan papan kayu dan kembali ke dalam rumah, seolah tak terjadi apa-apa. Arman menunggu sampai langkahnya hilang, lalu perlahan mendekat. Bau yang keluar dari sumur membuat perutnya mual, campuran amis darah dan busuk tanah basah. Ia menyorotkan senter ke dalam. Air di dasar sumur berwarna kehitaman. Di permukaannya, mengambang sesuatu yang pucat, seperti potongan daging besar, atau mungkin tangan manusia. Tapi sebelum ia bisa memastikan, suara di belakangnya membuatnya membeku. "Mas, ngapain malam-malam ke sumur?" Suara Sari. Arman berbalik cepat. Sari berdiri di depan pintu dapur, masih dengan wajah lembutnya. Di tangannya, pisau dapur besar yang masih meneteskan air. "Airnya keruh," jawab Arman terbata. "Mau kulihat, barangkali ada bangkai tikus." Sari tersenyum samar, menatap sumur di belakang Arman. "Iya, bisa jadi." Ia melangkah pelan mendekat. "Tapi, Mas..." Ia menatap dalam ke mata suaminya. "Kalau ada yang mati di sumur, biar aku yang urus. Kamu istirahat saja. Besok banyak kerjaan di warung." Pisau di tangannya berkilat sesaat terkena cahaya bulan. Arman hanya bisa mengangguk, perlahan mundur, lalu bergegas masuk rumah. Di belakangnya, suara Sari masih terdengar lembut. "Dagingnya nanti tambah empuk, Mas, kalau direbus lama-lama." Pagi berikutnya, warung soto mereka kembali ramai. Tapi kali ini, Arman tidak bisa ikut membantu. Ia hanya duduk diam di kursi pojok, memperhatikan orang-orang menyantap soto dengan lahap. Bau daging rebus menguar, kuat dan menggoda. Namun bagi Arman, itu bukan lagi aroma makanan, itu aroma kematian yang perlahan-lahan menjadi keseharian. Ia menatap Sari yang tersenyum di balik panci, melayani pelanggan dengan penuh cinta. Dan entah mengapa, di balik senyum itu, Arman merasa istrinya bukan lagi manusia. Malam nanti, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya direbus di panci itu. Tapi jauh di dalam hatinya, Arman sudah tahu, bahwa apapun jawabannya, ia mungkin tak akan sanggup menanggungnya. Pagi di Karangjati kini tak pernah benar-benar sepi. Di depan rumah Arman, antrean pelanggan sudah terbentuk bahkan sebelum ayam jantan sempat berkokok. Orang-orang datang dari kampung sebelah, dari pasar, bahkan ada yang menempuh belasan kilometer hanya untuk mencicipi soto buatan Bu Sari. Warung kecil itu kini tampak hidup, cat kuning dindingnya sudah mengelupas,
tapi aroma kuahnya seolah menutupi segala kekurangan. Bau serai dan kaldu menyelimuti udara pagi. Di antara suara panci dan obrolan pelanggan, Arman berdiri di balik meja kasir, memperhatikan istrinya bekerja. Sari bergerak tanpa bicara banyak. Gerakannya rapi, cepat, presisi. Tangan kirinya mengambil daging, tangan kanan menakar kuah, matanya datar. Kadang tersenyum kecil, tapi hanya sekilas, seperti kewajiban, bukan perasaan. Bu, rahasianya apa sih? Tiap hari kok makin enak aja, kata seorang pelanggan sambil mengusap keringat di dahi. Sari hanya menjawab pelan, rahasianya, Pak, sabar. Masak itu harus sabar. Semua tertawa, tapi Arman tidak. Ia tahu benar, istrinya bukan hanya sabar. Ia berubah. Dulu, Sari suka mengajak bicara, bercerita tentang resep baru, atau sekadar membahas harga cabai di pasar. Sekarang, bahkan ketika mereka makan bersama di malam hari, Sari hanya diam. Kalau Arman tanya sesuatu, jawabannya pendek. Kadang, Arman merasa sedang berbicara dengan seseorang yang hanya menyerupai istrinya. Wajah sama, suara sama, tapi jiwanya lain. 3 hari setelah itu, seorang anak muda langganan mereka, Dani, tiba-tiba hilang. Dani itu supir ojek online yang sering mampir malam-malam setelah mengantar penumpang. Anak itu sopan, ceria, dan selalu bercanda dengan Arman setiap kali datang. Malam terakhir ia makan di sana, Arman ingat betul percakapannya. Mas, aku heran, soto di sini tuh kayak ada manis-manisnya. Ya, beda dari yang lain. Sari hanya tersenyum. Mungkin karena ada daging baru. Daging baru? Wah, sapi ya, Bu. Bukan sapi, jawab Sari, lirih, tapi sambil menatap Arman lama. Daging yang lebih segar. Arman tidak terlalu mengerti maksudnya waktu itu. Tapi esok harinya, Dani tak datang lagi. Seminggu berlalu, ibunya datang ke warung, wajahnya panik. Bu, Mas, kalian lihat Dani nggak? Katanya malam itu sempat makan di sini. Sari memandangi si ibu lama, lalu tersenyum lembut. Iya, Bu, sempat mampir. Tapi cuma sebentar, katanya mau ngantar pesanan ke arah timur. Ya Allah, ibu itu menangis. Sudah seminggu dia nggak pulang. Sari menepuk bahunya, seolah menenangkan. Semoga cepat ketemu, Bu. Suaranya tulus, terlalu tulus sampai Arman merinding. Malamnya, setelah warung tutup, Arman duduk di kursi depan rumah sambil menatap langit gelap. Sari sedang mencuci panci di dapur. Suara air dan logam beradu terdengar berulang-ulang, ritmis, seperti mantra. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Di kepalanya, bayangan karung di sumur masih menari. Ia ingin bertanya pada Sari tentang Dani, tentang dari mana daging itu datang, tapi setiap kali membuka mulut, tenggorokannya terasa kering. Ketika akhirnya ia memberanikan diri berdiri dan melangkah ke dapur, langkahnya melambat. Lampu gantung bergoyang pelan, dan di meja, daging segar bertumpuk rapi di atas talenan. Potongan daging itu berwarna lebih muda dari biasanya. Bukan merah, tapi agak keputihan, seperti warna kulit manusia yang baru dikupas. Sari berdiri di depan wastafel, punggungnya menghadap ke arah Arman. Ia membasuh tangan dengan perlahan, mengusapnya satu-satu, seperti ritual pembersihan. Mas, kamu belum tidur? Tanyanya lembut. Belum. Aku cuma mau nanya. Sari menoleh sedikit, senyum tipis di bibirnya. Tentang apa? Arman menelan ludah. Tentang Dani. Oh, Sari mengangguk pelan. Kasihan, ya. Dia. Kamu tahu kemana dia pergi? Sari berhenti mengelap tangan. Sunyi sesaat. Lalu ia berkata, kamu pikir aku tahu semua orang kemana, Mas? Nada suaranya tajam kali ini. Arman terdiam. Sari menatapnya lama. Kalau kamu terus curiga, nanti kamu sakit sendiri. Ia lalu berjalan melewati Arman, meninggalkan dapur tanpa sepatah kata. Tapi langkahnya berhenti di ambang pintu. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, Mas, jangan buka panci besar di bawah meja, ya. Itu buat stok besok. Belum waktunya. Lalu ia masuk kamar. Arman menatap panci besar di bawah meja. Panci itu ditutup rapat, tapi dari sela-selanya keluar uap tipis yang berbau aneh. Bukan bau daging kambing, melainkan sesuatu yang lebih pahit, lebih manusiawi.
Tangannya bergetar ketika mendekat. Ia hampir menyentuh tutup panci itu ketika terdengar suara dari arah kamar. Suara Sari memanggil pelan. "Mas, jangan buka." Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa membuat jantung Arman berhenti berdetak sesaat. Ia mundur perlahan, meninggalkan dapur dengan tubuh lemas. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Hanya duduk di kursi, menatap pintu kamar yang tertutup, mendengarkan suara napas istrinya dari balik pintu. Dalam diam, pikirannya terus berputar. Apakah benar yang direbusnya hanyalah daging kambing? Atau sebenarnya, Sari sedang memasak rahasia yang lebih besar dari apapun yang bisa ia cerna? Dan di sela keheningan malam itu, aroma daging rebus kembali memenuhi rumah, aroma yang sama seperti malam pertama ketika semuanya mulai berubah. Keesokan paginya, warung kembali penuh. Pelanggan makin ramai, pujian makin banyak. "Sekarang rasanya tambah mantap, Bu," kata seorang pembeli sambil menyeruput kuah terakhirnya. Sari tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Arman sesaat, dan dalam tatapan itu, Arman merasa ada pesan yang tidak diucapkan, seolah-olah Sari sedang berkata tanpa suara. "Kalau ingin warung ini tetap hidup, jangan tanya lagi." Arman tersenyum kaku. Ia tahu satu hal pasti. Soto itu memang lezat. Tapi rasa gurih yang menempel di lidah, bukan berasal dari dunia yang seharusnya. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas sawah. Sinar matahari menembus samar-samar, memantul di embun yang menempel di rumput. Arman menunggu di balik pagar bambu, matanya terus mengawasi gerak istrinya yang sedang bersiap. Sari mengenakan baju hitam panjang, membawa tas kain besar yang biasanya ia gunakan untuk berbelanja daging di pasar. Tapi pagi itu, langkahnya tidak menuju ke arah pasar seperti biasanya. Ia berjalan ke arah barat, ke jalan kecil yang menuju sungai. Arman menelan ludah. Sejak hilangnya Dani, rasa curiga yang dulu hanya menggantung kini sudah jadi beban nyata di dadanya. Setiap malam, ia mencium bau amis yang tak pernah benar-benar hilang, bahkan setelah panci dicuci berkali-kali. Ia memutuskan, hari ini ia harus tahu. Ia menunggu beberapa menit, lalu menyusul diam-diam, menjaga jarak cukup jauh agar tak ketahuan. Sari berjalan tenang, sesekali menoleh ke kanan dan kiri, seolah memastikan tak ada yang mengikuti. Jalannya stabil, langkahnya mantap, bukan seperti seseorang yang sedang pergi berbelanja, melainkan seperti seseorang yang sudah tahu persis apa yang hendak dikerjakan. Mereka melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang, diapit rumpun bambu dan ilalang tinggi. Udara di sana lembab, disertai suara gemericik air sungai dari kejauhan. Di ujung jalan, Arman melihatnya berhenti di depan sebuah rumah tua. Bangunannya setengah rubuh, ket dindingnya sudah pudar, jendela-jendelanya tertutup kain hitam. Rumah itu sudah lama kosong, sejak penghuninya meninggal tenggelam di sungai beberapa tahun lalu. Sari membuka gembok pintu rumah itu dengan kunci kecil dari saku bajunya. Arman menahan napas. Ia tahu istrinya belum pernah ke sana sebelumnya, tapi ia membuka gembok itu seolah sudah melakukannya berkali-kali. Begitu pintu terbuka, aroma amis yang pekat langsung menyergap. Arman hampir muntah di tempat, tapi menutup mulut dengan tangan. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah pelan. Lalu, ceklek, suara parang ditarik dari sarungnya. Arman berdiri diam di balik semak. Suara berikutnya membuat darahnya dingin. Cerak, cerak. Suara besi menebas daging. Berat, basah, ritmis. Bau amis semakin menusuk, seperti campuran darah dan garam. Udara terasa tebal. Arman ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mendekat sedikit, mencari celah di dinding yang bolong. Dari lubang kecil itu, ia bisa melihat sebagian ruang dalam rumah. Di sana, Sari berlutut di lantai. Di depannya terbentang terpal besar yang penuh noda merah. Ia sedang memotong sesuatu. Sesuatu yang menyerupai tubuh manusia. Bagian kaki, tanpa kepala, tanpa identitas. Parang di tangannya bergerak pelan, teratur. Setiap potongan daging dimasukkan ke dalam wadah plastik, lalu dibungkus dengan kain putih. Wajah Sari sama sekali tidak menunjukkan emosi. Tidak jijik, tidak takut, tidak sedih. Seolah itu hanya pekerjaan biasa, seperti menyiangi sayur. Arman terhuyung. Ia mundur beberapa langkah, menabrak ranting kering. Krek! Sari berhenti. Kepalanya menoleh perlahan ke arah suara. Sunyi tiba-tiba menggantung di udara.
Arman membeku di balik semak, menahan napas sekuat mungkin. Jantungnya berdegup tak karuan. Dari celah itu, ia melihat mata Sari menatap langsung ke arah luar rumah. Tatapannya kosong tapi menusuk, seperti seseorang yang tahu sedang diawasi, tapi tidak tergesa bereaksi. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Lalu Sari berdiri, menaruh parang di meja, dan berkata lirih, hampir seperti berbisik. "Mas, keluar aja. Aku tahu kamu di situ." Arman hampir pingsan mendengarnya. Ia menggigil, mundur setapak demi setapak, tapi kakinya terpeleset di lumpur. Sari melangkah keluar rumah, masih tenang, tangannya berlumur darah yang sudah mulai mengering. "Mas Arman," suaranya datar, tapi ada nada yang tak bisa dijelaskan, bukan marah, bukan sedih, tapi seperti iba. "Kamu nggak perlu ngikutin aku. Semua ini, buat kita." Arman menatapnya dengan mata membulat. "Buat kita? Sari, itu manusia. Kamu bunuh orang." Sari tersenyum tipis. "Mereka datang sendiri, Mas. Mereka yang lapar, mereka yang ingin makan. Aku cuma kasih mereka sesuatu yang sepadan." Ia menatap tas kainnya. "Daging ini akan jadi soto paling enak yang pernah mereka rasakan." Arman gemetar. "Kamu gila." Sari mendekat, langkahnya perlahan. "Enggak, Mas. Aku cuma cinta kamu. Dulu warung kita mau bangkrut. Kamu hampir jual rumah, ingat? Sekarang, kita hidup lagi. Semua karena aku." Dengan membunuh orang. Sari menghela napas, lalu mendongak sedikit. Kadang Tuhan butuh pengorbanan supaya rezeki jalan lagi. Arman menatap istrinya, tak tahu harus lari atau menangis. Lalu dari balik rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada karung lain, lebih besar, bergoyang pelan. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang belum benar-benar mati. Sari, itu apa?" Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap karung itu, lalu memungut parang yang tadi ia letakkan di meja. "Mas, jangan ganggu prosesnya. Ini belum selesai." Ia berjalan menuju karung itu, dan dengan gerakan mantap, menebasnya sekali lagi. Arman menjerit, membalik badan, dan berlari menembus semak. Ia terus berlari menyusuri tepi sungai tanpa menoleh lagi. Air matanya bercampur dengan keringat dan kabut dingin pagi itu. Di belakangnya, suara Sari masih terdengar pelan, seperti bisikan yang mengikuti dari jauh. "Mas, jangan takut. Ini semua demi warung kita." Sore harinya, Arman pulang dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Warung sudah buka, penuh pelanggan seperti biasa. Sari berdiri di balik panci besar, memasukkan potongan daging ke dalam kuah mendidih. Ia tersenyum ketika melihat Arman datang. "Mas, pas banget. Ini stok baru dari pasar. Mau coba?" Suara dan senyum itu terdengar seperti biasa. Tapi Arman tahu, apapun yang ada di dalam panci itu, bukan dari pasar. Dan ketika aroma gurih memenuhi udara, Arman menyadari satu hal mengerikan. Tidak peduli seberapa jauh ia lari, ia sudah menjadi bagian dari rahasia itu. Karena semua orang yang makan di warung itu sedang memakan dosa mereka berdua. Pagi itu, udara di desa Kalirejo terasa berat. Kabut belum juga menipis, tapi suara orang-orang sudah riuh di pinggir jalan. Seorang pemuda, Dani, pelanggan setia warung soto Arman, dilaporkan hilang. Motor miliknya ditemukan di dekat sungai, helmnya masih tergantung di stang, tapi pemiliknya lenyap tanpa jejak. Desas-desus segera menyebar. Katanya dia terakhir kelihatan makan di warung itu. "Loh, warungnya Bu Sari? Ah, jangan sembarangan ngomong." "Tapi bener, Mbak. Aku lihat sendiri. Malam itu dia bungkus 2 porsi." Suara-suara itu berputar seperti kabut, pelan tapi menusuk. Siang harinya, 2 mobil polisi berhenti di depan warung. Sirenenya tidak menyala, tapi cukup membuat semua mata tertuju. Sari yang sedang menyiapkan mangkuk hanya menatap sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya. Wajahnya tetap tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. "Permisi, Bu Sari," kata salah satu petugas. "Kami dari Polsek Kalirejo. Ada beberapa pertanyaan soal Dani." Sari menatap mereka dengan senyum ramah. "Oh, Dani? Iya, Mas polisi. Anak itu memang sering ke sini."
Kenapa? Ya. Dia hilang sejak 3 hari lalu. Ada saksi yang bilang, malam itu dia sempat beli soto di sini. Sari tertawa kecil. Waduh, iya benar. Dia memang sempat mampir. Tapi cuma sebentar, Mas. Saya juga heran kenapa belum kelihatan lagi. Petugas mencatat sesuatu di buku kecilnya. Kalau boleh tahu, Ibu beli daging dari mana biasanya? Sari menunjuk ke arah belakang. Langganan, Mas. Dari pasar subuh. Tapi kalau mau bukti, boleh dicek kulkas. Semuanya bersih. Mereka memeriksa dapur. Tidak ada yang aneh. Panci besar, tumpukan daun bawang, potongan tulang kambing, semua tampak biasa. Tapi Arman, yang berdiri di ambang pintu, tahu, dapur itu tidak sebersih kelihatannya. Ada sesuatu yang tak bisa dicuci dengan sabun, aroma samar besi dan darah yang hanya ia bisa kenali. Sore itu, setelah polisi pergi, Sari mendekati Arman. Mas, kamu takut, ya? Suaranya lembut, seperti biasanya. Arman tidak menjawab. Ia hanya duduk di bangku panjang, memandangi tangannya sendiri yang bergetar. Masih ada bau itu, katanya lirih. Bau, dari rumah di pinggir sungai. Sari berhenti mengaduk kuah soto. Ia menatap suaminya lama, lalu tersenyum samar. Mas, semua orang di sini makan dari tanganku. Mereka sehat, mereka bahagia. Kalau memang ada dosa, biar aku yang tanggung. Arman menatapnya, setengah percaya, setengah benci. Kamu sadar enggak kalau kamu udah bunuh orang? Sari tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Bunuh? Mas, aku cuma ambil yang sudah mati. Mereka yang tak punya siapa-siapa. Tuhan yang kasih, aku cuma olah. Jangan bawa-bawa Tuhan buat pembunuhanmu. Sari meletakkan sendok sayur perlahan, lalu duduk di samping Arman. Mas, kamu masih sayang aku, kan? Pertanyaan itu menampar lebih keras daripada apapun. Arman terdiam lama. Ia memejamkan mata, tapi bayangan tangan Sari yang berlumur darah terus muncul di kepalanya. Ia ingin membenci, tapi di dasar hatinya masih ada cinta. Cinta yang dulu membuatnya menerima Sari apa adanya, cinta yang kini berubah jadi belenggu. Sari menggenggam tangan suaminya. Kalau aku berhenti, warung kita mati. Kamu mau balik ke kelurahan, hidup pas-pasan lagi? Lihat semua orang yang sekarang manggil kamu, Pak Arman Soto. Semua itu karena aku, Mas. Arman menarik tangannya perlahan. Tapi dengan harga apa? Sari tidak menjawab. Ia berdiri, melanjutkan memasak. Hanya suara kuah mendidih dan aroma gurih yang kembali memenuhi ruangan. Tapi bagi Arman, setiap letupan air di panci terdengar seperti desisan darah yang mendidih. Malamnya, Arman tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Sari yang tenang di bawah selimut. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan gonggongan anjing dari kejauhan. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding. Dua wajah bahagia yang kini terasa asing. Di meja kecil di samping ranjang, ada buku catatan kecil milik Sari. Arman membukanya pelan. Isinya bukan resep, melainkan daftar nama, ditulis rapi, satu persatu. Beberapa nama ia kenal, para pelanggan tetap. Dan di samping tiap nama, ada tanda centang merah. Tangan Arman gemetar. Ia menutup buku itu cepat-cepat. Tapi satu hal di halaman terakhir membuatnya hampir pingsan. Tertulis di sana, dengan tinta baru. Arman, paling istimewa. Arman menatap halaman itu lama, lalu menatap wajah istrinya yang tertidur pulas di bawah sinar remang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak lagi tahu siapa perempuan yang tidur di sebelahnya. Keesokan harinya, warung tetap buka seperti biasa. Orang-orang tetap datang, tetap memuji, tetap bilang, Bu, sotonya kok makin enak, ya? Sari hanya tersenyum. Resep lama, Mas. Bumbunya aja yang diperbarui. Dan Arman, duduk di kursi pojok, hanya menatap mereka satu persatu. Setiap suapan, setiap senyum puas dari pelanggan, terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Ia ingin menjerit, ingin membongkar segalanya. Tapi setiap kali ia menatap Sari, dengan mata yang tenang, penuh keyakinan, suara itu menghilang. Sampai akhirnya, ia sadar sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada rahasia daging itu sendiri. Bahwa sebagian dirinya,
Sudah mulai terbiasa dengan semua ini. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan, menerangi langit dengan cahaya putih yang sesekali memantul di jendela. Angin menggoyang genting rumah Arman, menimbulkan suara berderit panjang. Warung sudah tutup sejak pukul 9. Sari tertidur lebih cepat malam itu, mungkin karena kelelahan. Arman masih duduk di ruang depan, menatap panci besar yang kosong di dapur. Aroma kuah soto masih tercium samar, bercampur bau logam dan lemak yang menempel di udara. Ia meneguk segelas air, tapi rasanya pahit. Sejak beberapa hari terakhir, tubuhnya terasa lemas, pikirannya kusut. Rasa bersalah, jijik, dan takut berputar jadi satu di dadanya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang lain, perasaan seolah-olah rumah mereka mengawasinya. Dari arah belakang rumah, ia mendengar bunyi pelan. Pluk, pluk, pluk. Seperti sesuatu jatuh ke air, berulang-ulang. Arman menoleh. Tak ada angin, tapi tirai di dapur bergoyang pelan. Ia berdiri, menyalakan senter dari ponselnya, dan berjalan ke arah belakang. Suara itu semakin jelas. Pluk, pluk, dari arah sumur. Sumur itu sudah lama tak digunakan. Letaknya di pojok halaman belakang, di bawah pohon pisang yang tumbuh liar. Biasanya, Sari yang melarangnya ke sana, katanya, airnya nggak bersih. Tapi malam itu, rasa penasaran dan ketakutan mendorong Arman lebih kuat daripada larangan apapun. Ia menyorotkan cahaya ke dalam sumur. Air di dalamnya berwarna hitam pekat, tapi permukaannya tampak bergelombang, seperti baru saja diganggu sesuatu. Arman mencondongkan tubuh, mencoba melihat lebih dalam. Saat itu, sesuatu berkilat samar di antara pantulan air. Logam. Seperti cincin. Ia menegakkan tubuhnya, menelan ludah, lalu mencari ember dan tali di gudang. Hujan masih turun, membasahi rambut dan bajunya, tapi Arman tak peduli. Ia menurunkan ember perlahan, lalu menariknya naik dengan tenaga gemetar. Begitu ember keluar dari bibir sumur, Arman terpaku. Di dalamnya, ada potongan tangan manusia, pucat, bengkak, dan sebagian jarinya sudah mulai membusuk. Tapi yang paling membuatnya hampir pingsan adalah cincin kawin di jari manisnya, cincin emas dengan ukiran nama yang sangat ia kenal. Sari. Arman terhuyung. Ember terjatuh, tangan itu berguling keluar dan jatuh ke tanah dengan bunyi lembek. Ia mundur, menatapnya dengan mulut terbuka. Lalu ia menjerit. Suaranya pecah diterpa hujan. Sari. Dari dalam rumah, langkah kaki terdengar pelan, sangat pelan. Sari muncul di ambang pintu dapur, mengenakan daster putih. Wajahnya datar, tak menunjukkan ekspresi terkejut atau takut. Ia menatap Arman, lalu menatap potongan tangan di tanah. Oh, katanya tenang. Kamu nemuin, ya? Arman membeku. Apa ini, Sari? Kenapa ada tangan manusia di sumur kita? Sari berjalan mendekat, tanpa menghiraukan hujan. Itu cuma sisa. Aku lupa kubuang jauh-jauh. Nada suaranya datar, seperti membicarakan tulang ayam. Sisa. Arman menggigil. Dari siapa ini? Siapa, Sari? Sari berhenti tepat di depan Arman. Hujan membasahi wajahnya, membuat rambutnya menempel di pipi. Ia menatap Arman dengan mata kosong tapi dalam, seperti sumur itu sendiri. Mas, kamu masih nggak ngerti, ya? Mereka itu semua bagian dari kita sekarang. Setiap kali ada yang datang ke warung, makan soto kita, mereka jadi satu sama kita. Jadi keluarga. Arman menatap cincin itu, ukiran, Sari, masih jelas, tapi di baliknya tergores nama lain, Dani. Dunia serasa berputar. Jadi, ini tangan Dani. Sari tersenyum samar. Dia minta tambah porsi malam itu. Aku kasih yang paling empuk. Arman mundur. Kamu gila. Kalau aku gila, Mas, kenapa orang-orang suka masakanku? Suara Sari meninggi. Untuk pertama kalinya emosinya pecah. Mereka semua datang karena rasa itu. Rasa yang cuma bisa keluar kalau masak dengan cinta dan daging yang tepat. Daging manusia, Sari. Daging pengorbanan. Sari memegang bahunya, erat sekali, kuku jarinya menancap ke kulit Arman. Kamu pikir aku tega, Mas? Aku juga nggak mau. Tapi kamu lupa gimana dulu kita hidup, ngutang sana-sini,
hampir diusir dari kontrakan. Aku cuma mau bantu kamu. Arman melepaskan diri dengan kasar. Bantu? Dengan membunuh orang dan ngasih mereka makan ke orang lain. Sari terdiam. Lalu perlahan, ia berkata, kalau itu dosa, kenapa Tuhan masih kasih kita rezeki? Hujan berhenti. Sunyi turun bersama uap lembab dari tanah. Arman menatap sumur yang kini diam, lalu menatap istrinya. Ia tahu, tak ada jawaban waras yang bisa menjelaskan ini. Tanpa bicara lagi, ia berlari masuk rumah. Dari dapur, ia bisa mendengar Sari tertawa pelan di bawah langit yang mendung. Tawa itu pelan, tapi panjang, seperti seseorang yang baru saja mengakui kebahagiaan paling jujur dalam hidupnya. Malam itu, Arman tak tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan mata kosong. Potongan tangan, cincin kawin, darah, semuanya berputar di kepalanya. Ia ingin lapor polisi, tapi bibirnya tak bisa bergerak. Ia ingin lari, tapi tubuhnya lumpuh oleh rasa takut dan, entah apa, rasa bersalah? Kasih, cinta yang busuk? Sampai akhirnya, fajar tiba. Ia bangun, berjalan ke dapur, dan melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Di atas meja, tangan itu sudah tidak ada. Tapi di rak bumbu, di dalam toples kaca besar, kini ada sesuatu yang baru, daging merah muda yang sudah dipotong rapi, siap dimasak. Dan ditutup toplesnya, tertulis dengan spidol hitam. Stok pagi. Hujan telah reda, tapi udara pagi masih berbau tanah basah dan anyir darah. Arman duduk di kursi kayu, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak tidur semalaman. Sari berdiri di depan kompor, masih mengenakan daster yang sama sejak malam sebelumnya. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Panci di hadapannya mengepul, mengeluarkan aroma gurih yang biasanya membuat perut lapar. Tapi bagi Arman, kini aroma itu terasa seperti kutukan. Mas, suara Sari akhirnya memecah keheningan, pelan tapi berat. Aku tahu kamu jijik. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah panci yang mendidih itu, seolah di dalamnya ada wajah-wajah orang yang menatap balik padanya. Sari menarik napas panjang. Suaranya gemetar, tapi ada ketenangan aneh di baliknya. Aku nggak asal bunuh orang, Mas. Aku cuma ambil yang memang pantas. Arman mengangkat kepalanya perlahan. Pantas? Maksudmu apa? Sari menatap keluar jendela, ke arah sumur yang masih basah oleh hujan. Orang-orang yang aku ambil itu bukan orang baik. Mereka semua pernah nyakitin orang lain. Ada yang ngerampok, ada yang mukul istrinya, ada juga yang... Suaranya terputus. Ia menggigit bibir. Air mata mulai mengalir. Yang nyakitin aku dulu. Arman menatapnya, tercengang. Sari tersenyum getir. Kamu nggak tahu, kan, sebelum aku nikah sama kamu, aku pernah kerja di warung orang. Bosku waktu itu suka maksa aku. Dia, dan teman-temannya, mereka pikir aku nggak bakal berani ngelawan. Tangannya gemetar saat ia menutup wajah. Aku lapor ke polisi. Tapi mereka malah bilang aku kurang bukti. Aku malu, Mas. Aku benci diriku sendiri. Arman bangkit perlahan, mendekatinya. Sari. Tapi Sari menepis pelan. Suatu malam aku balik ke warung itu. Aku cuma mau ambil barang-barangku. Tapi dia ada di sana, mabuk. Dia narik aku lagi. Aku ambil pisau dapur. Sari berhenti sebentar. Napasnya berat. Sekali, cuma sekali tebas. Dia mati di tempat. Aku panik. Aku sembunyin mayatnya di rumah kosong di pinggir sungai. Arman tertegun. Ia merasa tubuhnya kehilangan kekuatan. Dari situ semuanya mulai. Lanjut Sari lirih. Waktu aku potong tubuhnya supaya bisa kubuang pelan-pelan, aku nyium bau itu. Bau daging yang mirip kambing muda. Aku cuma penasaran. Aku masak sedikit. Aku coba sendiri. Sari menatapnya. Matanya merah, tapi suaranya tetap tenang. Mas, aku tahu ini gila. Tapi setelah itu, semua berubah. Warung kita mulai rame. Orang-orang bilang rasa sotonya beda, gurihnya lain. Dan aku pikir, mungkin Tuhan kasih jalan lewat sini. Aku nggak bunuh orang sembarangan, Mas. Aku cuma ambil mereka yang udah bikin dunia ini kotor. Arman memejamkan mata,
mencoba menolak semua yang ia dengar. Tapi suaranya sendiri terdengar lemah ketika ia berbicara. Dan Dani? Dia juga orang jahat, Sar? Anak itu cuma pelanggan, suka bantuin kita. Sari terdiam lama. Pandangannya kosong. Dani, lain. Air matanya jatuh satu-satu. Dia mirip kamu waktu muda. Polos, baik. Tapi dia tahu, Mas. Dia lihat aku di rumah sungai. Dia tahu rahasia itu. Aku nggak punya pilihan. Arman terhuyung. Ia menatap istrinya dengan ngeri dan iba sekaligus. Kamu, bunuh dia. Sari menatapnya dengan mata penuh air. Aku nggak mau, Mas. Tapi kalau dia ngomong ke orang lain, kita selesai. Warung kita habis, hidup kita hancur. Aku cuma mau jaga kamu. Aku lakuin ini biar kamu tetap hidup. Suara terakhir itu pecah di antara tangisnya. Ia berlutut di lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan. Aku salah, Mas. Tapi aku juga nggak bisa berhenti. Tiap kali aku berhenti, rasa itu kayak manggil. Kayak ada yang nyuruh lanjut. Aku takut kalau berhenti, sesuatu yang lebih buruk bakal datang. Arman tak sanggup bicara. Ia menatap istrinya lama, lalu perlahan mendekat. Tangan gemetar itu ia sentuh. Masih perempuan yang sama yang dulu ia nikahi, yang tertawa di bawah pohon jambu sambil membicarakan masa depan. Tapi sekarang, masa depan itu berbau darah. Sari menatapnya, berharap, Mas masih sayang aku, kan? Pertanyaan itu seperti pisau di dada Arman. Ia menatap wajah istrinya yang basah oleh air mata dan sisa tepung dari dapur. Di matanya ada ketulusan, tapi juga kegilaan. Arman ingin berkata, tidak, tapi bibirnya bergetar. Yang keluar hanya bisikan lirih, aku nggak tahu, Sar. Sari tersenyum pelan, lalu memeluknya. Nggak apa-apa. Aku cukup tahu, kamu masih di sini. Kamu belum pergi. Ia menatap panci di kompor yang masih mengepul. Aku udah siap berhenti, Mas. Tapi untuk terakhir kalinya, kita makan bareng, ya. Arman menatap uap kuah yang berputar di udara, membawa aroma gurih dan amis yang bersatu jadi satu. Dan entah kenapa, di tengah rasa jijik dan takut, perutnya terasa lapar. Malam itu, mereka makan bersama di dapur yang sepi. Tak ada kata yang terucap, hanya suara sendok menyentuh mangkuk. Sari makan sambil sesekali tersenyum, seperti istri biasa yang menikmati hasil masakannya. Arman hanya menatap kuahnya lama, lalu akhirnya menyeruput sedikit. Rasanya, seperti biasa. Gue, menenangkan. Dan itu justru yang paling menakutkan. Karena di balik segala kebusukan dan dosa yang kini ia tahu, soto itu masih terasa nikmat. Dan Arman mulai takut, bukan pada Sari, bukan pada dosa, tapi pada dirinya sendiri. Takut karena sebagian dari dirinya mulai bisa menerima semuanya. Sudah seminggu sejak malam pengakuan itu. Sari tidak lagi memasak. Warung mereka tutup, katanya sedang renovasi kecil. Tapi bagi Arman, rumah itu kini seperti kuburan yang berdiri di tengah kota kecil yang pura-pura tenang. Ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang muncul adalah panci besar yang mendidih dan tangan mengambang dari sumur belakang. Namun di balik semua itu, ada rasa penasaran yang semakin kuat. Bagaimana bisa Sari tahu cara mengolah daging itu? Bagaimana ia tahu setiap potongan, setiap rempah yang membuat orang ketagihan? Suatu siang, ketika Sari pergi entah kemana, Arman memberanikan diri membuka laci dapur bagian bawah, tempat yang selalu dikunci rapat oleh istrinya. Kuncinya ia temukan di dalam kaleng teh, tersembunyi di antara uang logam. Di dalam laci itu ada beberapa buku catatan tua berkulit coklat, sudah menguning dan berbau apek. Halamannya penuh dengan tulisan tangan yang rapi dan teratur. Di sampul paling depan, tertulis dengan tinta pudar. Warisan rasa, catatan keluarga Kartaningsih, 1882. Nama belakang itu, Kartaningsih, adalah nama keluarga Sari sebelum menikah. Jantung Arman berdegup kencang. Ia membuka lembar demi lembar. Tulisan di dalamnya bukan sekadar resep. Ada catatan yang menyerupai mantra. Ada simbol-simbol aneh di pinggir halaman, dan di beberapa tempat, gambar potongan tubuh manusia dengan tanda panah ke bagian tertentu. Di bawah gambar itu tertulis, bagian dada kiri,
Sumber rasa sejati. Jangan rebus terlalu lama, agar jiwanya tetap hangat. Arman merinding. Tangannya gemetar saat ia membalik halaman berikutnya. Ada tanggal-tanggal yang ditulis rapi, disertai nama orang. Beberapa disilang dengan tinta merah, seperti daftar. 1878, R. Wirya, pengkhianat kampung. 1879, J. de Vries, Belanda kejam. 1880, Lurah Kertadi, memeras rakyat. Rasa makin sempurna. Jiwa mereka menebus garam yang kurang. Arman terdiam lama. Ia membaca lagi kalimat yang tertulis di pinggir halaman. Daging manusia adalah penebus rasa dunia. Setiap dosa yang ditelan, setiap air mata yang terserap, membuat kuah lebih hidup. Arman hampir menjatuhkan buku itu. Tangan dinginnya menggenggam erat meja kayu, seolah sedang berpegangan agar tak jatuh ke dalam mimpi buruk. Ia kini sadar, ini bukan sekadar perbuatan gila istrinya. Ini tradisi. Warisan. Arman membuka lembar terakhir. Di sana tertulis sesuatu yang lebih menyeramkan. Anak perempuan keluarga ini akan mendapat bisikan saat waktunya tiba. Ia akan tahu siapa yang pantas dipotong, siapa yang harus disajikan. Jangan lawan suara itu, sebab itu adalah warisan darah. Di bawah tulisan itu, ada tanda tangan kecil dengan tinta hitam, S. Kartaningsih, 1979. Arman membeku. Tahun itu adalah tahun kelahiran Sari. Ia menutup buku dengan cepat, dadanya sesak. Pikirannya kalut. Apa maksudnya, bisikan? Apakah Sari selama ini benar-benar mendengar sesuatu? Apakah ia hanya melanjutkan apa yang diwariskan kepadanya? Sore itu, Sari pulang lebih cepat. Ia mendapati Arman duduk di ruang tamu, wajah pucat dan tangan masih memegang buku yang terbuka. Sekilas, ekspresi Sari berubah, antara kaget dan pasrah. "Kamu udah buka, ya?" Suaranya pelan. Arman tak menjawab. Ia hanya menunjuk halaman yang terbuka. "Apa ini, Sar?" Sari duduk perlahan di depannya. Matanya tak marah, justru tenang. "Itu, keluarga ibu dulu," katanya. "Zaman dulu, pas penjajahan. Nenek buyutku katanya dulu tukang masak di rumah residen Belanda. Tapi waktu orang-orang Belanda itu nindas rakyat, keluargaku nyerang balik. Mereka masak daging penjajah." "Sebagai balas dendam?" tanya Arman. "Sebagai penebusan," jawab Sari pelan. "Mereka percaya, rasa paling murni cuma bisa lahir dari penderitaan. Daging orang yang berdosa itu kayak garam kehidupan. Makin besar dosanya, makin gurih rasanya." Arman menatapnya, ngeri sekaligus takjub. "Dan kamu, percaya itu semua?" Sari menatapnya balik. "Aku nggak tahu, Mas. Tapi nyatanya, waktu aku masak daging biasa, nggak pernah sana itu. Tapi waktu aku masak daging, itu, orang-orang bilang rasanya beda. Seolah, mereka bisa ngerasain keadilan di setiap sendoknya." Ia menatap panci tua yang tergantung di dapur. "Itu panci warisan dari ibu. Katanya, kalau aku berhenti masak, keluarga kita bakal hilang rezeki. Jadi aku terusin. Awalnya cuma tradisi, lama-lama jadi panggilan." Arman berdiri, wajahnya pucat. "Kamu sadar nggak kalau kamu udah jadi sama kayak mereka? Kamu nggak lagi menebus dosa, Sar. Kamu ngulang dosa." Sari tersenyum tipis, matanya berkilat aneh di bawah cahaya sore. "Mungkin dosa itu cuma bentuk lain dari rasa, Mas. Sama kayak pedas, sakit, tapi dicari." Malamnya, Arman tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, menatap buku warisan itu di pangkuannya. Dari dapur, samar-samar terdengar suara panci bergoyang. Ia berdiri, perlahan berjalan ke arah sumber suara. Dari celah pintu, terlihat Sari sedang berlutut di depan panci itu, mulutnya komat kamit seperti berdoa. Uap panas mengepul dari dalam panci, menari seperti asap dupa. Dan di antara desis air mendidih itu, Arman mendengar sesuatu. Sebuah bisikan. Pelan, namun jelas. Bukan suara Sari. Bukan suara manusia. Warisan harus diteruskan, rasa tak boleh hilang. Arman mundur. Napasnya memburu. Tapi pintu tiba-tiba berderit terbuka sendiri. Sari menoleh perlahan, wajahnya pucat diterangi cahaya kompor. "Mas, kamu dengar juga, ya?"
katanya lirih. Arman tak menjawab. Ia hanya bisa berdiri kaku, di antara rasa takut, cinta, dan tak percaya. Sari tersenyum tipis, menatapnya dengan mata yang seolah bukan miliknya lagi. Akhirnya, kamu juga bisa dengar. Dan di antara suara panci mendidih itu, Arman sadar satu hal. Mungkin yang diwariskan bukan cuma resep, tapi jiwa-jiwa yang lapar. Pertengkaran itu terjadi di tengah malam. Arman sudah terlalu lelah, pikirannya penuh dengan bayangan panci, darah, dan buku warisan yang kini tersimpan di lemari. Ia ingin semua berhenti. Tapi Sari tidak mau. Aku cuma mau kamu percaya aku. Sari berteriak, matanya berair. Semua ini demi kita. Demi kamu. Demi aku. Arman membalas dengan suara serak. Kamu udah bunuh orang, Sar. Kamu pikir itu cinta? Itu dosa. Sari menatapnya dengan mata yang merah dan kosong. Kamu nggak ngerti, Mas. Ini bukan soal cinta atau dosa. Ini soal kelangsungan. Keluarga kita nggak bisa berhenti. Rasa ini harus hidup. Arman memukul meja hingga piring jatuh pecah. Aku nggak mau hidup di atas darah orang lain. Sari menunduk. Napasnya berat, seperti menahan sesuatu. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, kalau begitu, mungkin aku yang harus pergi. Ia berjalan ke dapur, mengambil sesuatu dari rak, selembar kain, entah untuk apa. Arman memanggilnya, tapi Sari tidak menoleh. Hanya berkata satu kalimat terakhir sebelum menutup pintu. Kalau rasa hilang, aku juga akan hilang. Dan sejak malam itu, Sari tidak pernah kembali. 2 hari kemudian, polisi datang. Seseorang melapor bahwa ada bau busuk dari arah rumah Arman. 2 petugas berpakaian coklat memeriksa dapur, membuka setiap sudut, hingga akhirnya menemukan noda darah kering di bawah meja. Pak Arman, kata salah satu polisi, Ibu Sari di mana sekarang? Arman hanya menggeleng. Saya nggak tahu. Kami sempat bertengkar, tapi dia pergi begitu saja. Polisi saling pandang. Salah satunya menunduk memeriksa lantai. Tapi ada jejak darah yang cukup banyak di sini, Pak. Apakah Ibu Sari luka? Arman menelan ludah. Saya nggak tahu. Tak lama kemudian, rumah itu dipasangi garis polisi. Tetangga mulai berbisik. Beberapa pelanggan lama datang hanya untuk melihat dari jauh. Kabar cepat menyebar. Istri tukang soto hilang, suaminya dicurigai membunuh. Arman tak ditahan, tapi ia dalam pengawasan. Ia tidur di ruang tamu setiap malam, ditemani rasa takut dan sepi. Malam ketiga setelah polisi pergi, hujan turun deras. Arman duduk di kursi, memandangi dapur yang kini gelap. Garis polisi masih tergantung di pintu, tapi sebagian sudah sobek karena angin. Hujan menetes dari atap yang bocor. Petir menyambar sesekali, menerangi ruangan dengan kilatan putih yang membuat bayangan di dinding tampak hidup. Dan di tengah semua itu, ada suara. Pelan, nyaris seperti bisikan dari dalam tanah. Mas. Arman tertegun. Ia menegakkan badan, menoleh ke arah dapur. Mas. Arman. Suara itu lembut, familiar. Itu suara Sari. Arman menelan ludah. Sari. Tak ada jawaban. Hanya bunyi tetesan air dan desis angin dari celah genteng. Ia berdiri perlahan, kakinya gemetar. Setiap langkah terasa berat seperti berjalan di air. Pintu dapur berderit saat ia dorong pelan. Gelap. Hanya ada cahaya samar dari lampu jalan di luar jendela, menyoroti panci tua yang tergantung di dinding. Dan di sanalah, di dekat panci itu, terlihat bayangan samar seseorang berdiri. Sari. Suaranya bergetar. Bayangan itu tidak bergerak. Tapi dalam sekejap, Arman mencium sesuatu, aroma itu. Aroma khas yang dulu membuatnya lapar, tapi kini membuat perutnya mual. Aroma soto. Mas? Suara itu kembali terdengar, lembut, nyaris berbisik. Aku pulang. Arman mundur 1 langkah. Sari, kamu di mana? Bayangan itu bergetar pelan, seperti uap panas yang menari. Lalu sebuah cahaya kecil muncul, seolah dari bara kompor yang menyala sendiri. Dalam kilatan itu, Arman melihat wajah Sari. Pucat, bas, tapi tersenyum. Sotonya udah matang, Mas. Lalu semuanya gelap. Lampu rumah padam seketika.
Arman berlari ke ruang tamu, mengambil senter. Saat cahayanya menyorot ke dapur, tak ada siapa-siapa di sana. Tapi panci di kompor mendidih pelan, mengeluarkan uap panas yang menari ke langit-langit. Arman mendekat dengan tangan gemetar. Ia menatap isi panci itu. Kuahnya kekuningan. Potongan daging merah muda terapung di permukaannya. Dan di antara potongan itu, sesuatu berkilat. Sebuah benda kecil, cincin kawin. Arman mundur, menjatuhkan senter. Cahaya berputar di lantai, menyorot dinding yang penuh cipratan merah. Dan di sana, samar tapi jelas, ada tulisan dengan jari, seolah diukir dari darah yang mulai kering. Rasa tidak hilang. Aku tidak pergi. Arman menutup mulutnya, menahan jeritan. Uap dari panci makin pekat, membentuk siluet tubuh perempuan di udara. Dan suara itu kembali, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seolah berbisik tepat di telinganya. Mas, ayo makan. Sotonya masih hangat. Arman menjatuhkan dirinya ke lantai, menatap panci itu dengan mata membelalak. Suara kompor menyala sendiri, lidah api menari-nari, menyinari tulisan di dinding yang kini tampak seperti berdenyut hidup. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Kamu lapar, kan? Aku masih di sini, Mas, di setiap rasa yang kamu buat. Lalu hening. Semuanya padam. Uap menghilang. Tapi ketika Arman menatap panci itu lagi, isinya sudah berubah. Kosong. Hanya ada air bening dan satu hal di dasar panci, selembar rambut panjang yang melingkar seperti cincin. Keesokan paginya, polisi kembali datang. Mereka heran melihat dapur bersih, seolah tak pernah ada noda darah sama sekali. Tapi Arman hanya duduk di kursi, memegang panci tua itu di pangkuannya. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum samar. Saat salah satu petugas bertanya, "Pak Arman, Ibu Sari di mana sekarang?" Ia hanya menjawab pelan, nyaris seperti gumaman. "Di sini." Dirasa yang nggak pernah hilang. Warung itu sudah sebulan tutup. Papan namanya yang dulu bertuliskan, Soto Sarif Arman, kini kusam. Sebagian hurufnya terkelupas karena hujan. Orang-orang sudah berhenti bertanya. Sebagian percaya Sari kabur. Sebagian lagi yakin Arman menyembunyikan sesuatu. Namun, malam-malam di rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Karena bagi Arman, suara Sari masih ada. Bukan dalam bentuk hantu yang menampakkan diri, bukan pula jeritan dari dunia lain. Tapi dalam aroma. Aroma yang tiba-tiba muncul setiap kali hujan turun, wangi kuah soto yang khas, yang dulu memenuhi dapur mereka. Aroma yang menembus dinding, masuk ke dalam mimpi Arman, lalu membangunkannya dengan perut yang lapar dan hati yang gelisah. Suatu malam, saat gerimis turun, Arman bangun dari tempat tidur. Lampu dapur masih padam, tapi entah kenapa ia bisa berjalan ke sana tanpa ragu. Kakinya seolah tahu arah setiap langkah. Tangannya seolah hafal letak setiap peralatan. Ia membuka lemari, mengeluarkan panci tua peninggalan Sari. Logamnya dingin, tapi terasa seperti bernapas di telapak tangannya. Arman menyalakan kompor. Api menyala. Suara mendesis memenuhi ruangan. Tanpa sadar, ia mulai memasukkan bahan-bahan, serai, daun jeruk, bawang goreng, garam, ketumbar. Semua dari ingatan. Dan tanpa sadar pula, bibirnya mulai bergumam pelan. Rasa hidup dari rasa mati, garam dari jiwa berdosa. Ia terdiam, terkejut sendiri. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti mantra yang tidak ia pahami tapi terasa akrab. Tangannya bergerak otomatis. Ia mengambil pisau dapur, lalu menatap meja kosong. Pisau itu berkilat di bawah cahaya lampu, menunggu. Dan entah mengapa, tubuhnya berjalan ke arah sumur di belakang rumah. Sumur itu kini ditutup sebagian dengan papan kayu. Tapi saat Arman mendekat, ia mencium bau anyir samar. Ia menarik papan itu perlahan. Udara lembab dan dingin menyergap wajahnya. Senter kecil di tangannya bergetar. Ia menyorot ke dalam, airnya keruh, tapi di dasar tampak sesuatu yang tak asing. Sebuah karung tua, terendam separuh, terikat dengan tali. Arman menelan ludah. Ia tahu karung itu seharusnya tidak ada, tapi matanya tak mau berpaling. Ia menurunkan ember dan tali, mencongkel karung itu sedikit demi sedikit sampai permukaannya muncul. Air mengalir keluar. Bau busuk langsung menusuk hidung. Karung itu robek di bagian samping, memperlihatkan sesuatu,
sepotong daging kehitaman, sudah mulai membusuk, tapi masih jelas bentuknya. Tangan masih lengkap dengan kuku dan potongan gelang yang familiar. Arman terpaku. Ia mundur pelan, tapi kemudian berhenti. Ada sesuatu di pikirannya yang lebih kuat dari rasa takut. Sebuah bisikan halus. Mas, jangan buang. Sayang kalau dibiarkan begitu saja. Suara itu. Sari. Ia memejamkan mata. Hujan makin deras, menutupi suaranya sendiri saat ia menarik karung itu ke tepi. Tangannya gemetar, tapi tidak berhenti. Ia membawa potongan itu ke dapur, menaruhnya di atas meja kayu. Pisau berkilat di tangan. Dan untuk sesaat, dunia terasa hening. Arman menatap potongan daging itu lama, lalu mulai mengiris perlahan. Setiap gerakannya halus, hati-hati, sama persis seperti gerakan Sari dulu. Pisau itu meluncur mulus, seolah tahu kemana harus memotong. Daging itu jatuh dalam potongan kecil, rapi, nyaris indah. Setiap kali pisau menyentuh papan, Arman mendengar suara samar. Begitu, Mas, jangan terlalu tebal, nanti keras. Ia berhenti sejenak, lalu menatap kosong ke depan. Tak ada siapa-siapa di sana, tapi udara di sekitarnya seperti hidup, berdenyut bersama napasnya. Arman menyalakan kompor lagi. Ia memasukkan potongan daging itu ke dalam air mendidih, bersama bumbu yang telah ia siapkan. Uap panas langsung memenuhi dapur, membawa aroma yang ia kenal, aroma yang menenangkan sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Kuah mendidih perlahan. Buih putih muncul di permukaan. Arman menatapnya, matanya basah. Aku cuma mau tahu rasanya sekali lagi, gumamnya lirih. Tangannya bergetar saat mengambil sendok dan mencicipi sedikit kuah. Panas. Gue. Dan di saat itu juga, sesuatu di dalam dirinya seperti pecah. Sari seolah berdiri di belakangnya, menyentuh pundaknya dengan lembut. Nah, gitu, Mas. Kamu udah bisa sendiri sekarang. Air mata menetes di pipi Arman, tapi bibirnya tersenyum kecil. Aku cuma pengin berhenti kangen. Kamu nggak perlu berhenti, Mas. Bisik suara itu lembut. Rasa nggak pernah berhenti. Aku masih di sini, di setiap iris yang kamu potong. Arman memejamkan mata. Uap panas membasahi wajahnya, tapi ia tidak mundur. Ia menatap kuah soto yang kini bergolak, dan di permukaannya, sekilas, ia melihat bayangan wajah Sari tersenyum dari dalam cairan kuning itu. Selamat datang di keluarga rasa, Mas. Keesokan harinya, tetangga melihat asap tipis mengepul dari dapur rumah Arman. Aroma gurih soto tercium hingga ke jalan. Beberapa orang yang lewat saling pandang. Warungnya buka lagi, ya. Tapi saat mereka mendekat, tak ada papan nama, tak ada meja pelanggan. Hanya Arman yang berdiri di dapur, dengan panci tua di depan kompor, mengaduk pelan sambil bersenandung. Di meja sebelahnya, sebuah karung kosong tergeletak. Dan di lantai dekat sumur belakang, terlihat bekas seretan sesuatu. Panjang, berliku, dan berwarna merah kecoklatan. Pagi itu, matahari muncul pelan di atas atap rumah tua Arman. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aroma soto kembali menguar dari dapur. Wangi gurih yang menenangkan, mengundang, dan anehnya, penuh nostalgia. Arman duduk di kursi dapur, menatap panci yang masih mengepul di atas api kecil. Kuahnya berwarna keemasan, kental, dan harum. Ia menatapnya dengan pandangan lembut, seperti seseorang menatap wajah kekasih yang lama hilang. Di tangannya ada sendok kayu yang biasa digunakan Sari. Pegangannya sudah menghitam karena terbakar api, tapi bagi Arman, benda itu seperti jimat, saksi dari cinta dan dosa yang tak bisa dipisahkan. Tadi malam, ia akhirnya tahu. Tahu dengan pasti. Ketika sedang menyiapkan bahan untuk soto, ia menemukan potongan kecil gelang emas di dalam wadah daging yang ia ambil dari karung sumur. Gelang itu berbentuk hati, dengan ukiran huruf kecil, SEA. Gelang kawin mereka. Tangannya gemetar. Ia menatap potongan daging itu, lalu berlari ke kamar, membongkar laci-laci dan lemari, mencari-cari tanda keberadaan Sari. Tak ada. Semua pakaian, selendang, bahkan sandal Sari, hilang. Hanya ada aroma samar di udara, aroma yang sama dengan kuah yang sedang ia masak. Dan di saat itu, kenyataan menyambar seperti petir. Daging yang ia masak malam itu, daging yang menenangkan jiwanya, adalah Sari sendiri.
Arman duduk lama di dapur, tak bergerak. Kepalanya kosong. Tapi di tengah kehancuran itu, muncul sesuatu yang aneh, ketenangan. Ia mengingat malam-malam bersama Sari, tawa kecil saat menyiapkan soto, cara Sari menatapnya setiap kali mencicipi kuah, cara tangan Sari memeluknya dari belakang sambil berbisik, "Kalau aku mati, Mas, jangan lupa masakanku, ya. Karena di situ aku tinggal." Arman tertawa lirih, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Air mata jatuh di atas meja kayu yang sudah ternoda darah dan bumbu. Ia menatap panci lagi, lalu berbisik pelan, "Kamu benar, Ri. Rasa itu nggak bisa hilang." Sore harinya, warga desa dikagetkan oleh berita yang beredar cepat. Warung soto Sarik Arman buka lagi. Tak ada yang menyangka Arman berani membuka setelah semua kejadian itu. Namun papan nama warung itu kini berbeda, tulisan tangan baru di atas kayu usang. Soto cinta sejati, resep asli dari hati. Pelanggan mulai berdatangan, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena merindukan rasa sotonya yang dulu. Mereka memesan, mencicipi, dan langsung terdiam setelah suapan pertama. "Rasanya," kata seorang pelanggan dengan mata berbinar, "beda banget. Gurihnya itu, hangat sampai ke dada." Yang lain mengangguk, kayak ada rasa kasih sayang di setiap suapnya. Arman hanya tersenyum dari balik dapur. Wajahnya tenang, matanya lembut. Ia menyendokkan soto ke mangkuk, menaburkan bawang goreng dan daun seledri seperti biasa. Namun, setiap kali uap panas dari panci naik, ia seperti melihat bayangan Sari tersenyum di balik kabutnya. Senyum yang lembut, damai, dan abadi. Malam menjelang. Warung sepi. Arman duduk di bangku depan, menatap lampu jalan yang redup. Ia menutup warung dengan papan kayu, tapi sebelum pergi, ia menatap meja pelanggan yang masih beraroma soto. Suara lembut terdengar dari arah dapur. "Mas, hari ini ramai, ya?" Arman tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. "Iya, Ri. Rasa kamu masih dicari orang. Itu karena kamu masih menjagaku." Suara itu makin pelan, nyaris seperti desahan angin. "Kamu udah ngerti sekarang, kan, Mas? Cinta itu bukan soal tubuh, tapi rasa. Dan rasa nggak pernah basi." Arman menatap kosong ke depan, lalu tersenyum, senyum yang aneh, antara sedih dan bahagia. Ia berdiri, berjalan ke dapur, membuka panci, dan menatap kuah yang mulai dingin. Lalu dengan suara lembut tapi jelas, ia berkata pada pantulan wajahnya sendiri di permukaan kuah, "Rasa cinta sejati, tak akan pernah basi." Keesokan paginya, seorang anak kecil yang lewat depan warung melihat pintunya terbuka. Asap tipis masih mengepul dari dapur. Ia memanggil, tapi tak ada yang menjawab. Anak itu mengintip. Panci besar masih di atas kompor. Kuahnya hangat, dan di dalamnya tampak sesuatu yang berwarna merah muda pucat, lembut seperti daging segar. Di atas meja, ada tulisan tangan di secari kertas berminyak. "Untuk siapapun yang masih percaya pada cinta, nikmatilah rasa yang terakhir." Anak itu memandangi tulisan itu lama, lalu berlari memanggil warga. Tapi ketika mereka datang, warung itu sudah kosong. Tak ada Arman. Tak ada siapa-siapa. Hanya aroma soto yang tetap menggantung di udara. Lembut, manis, dan entah kenapa, terasa seperti pelukan seseorang yang pernah sangat dicintai.